Shalom. 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 Ada semangat Natal pagi hari ini? Amin. Ada semangat Natal pagi hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Karena kemurahan Tuhan pagi hari ini kita dapat merayakan Natal kembali. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Bapa yang kekal, terima kasih Tuhan. Karena kekuatan dan kemurahan Tuhan, kami bersama-sama dapat merayakan kelahiran Tuhan kembali. Kami percaya sukacita dari Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kami dapat merayakan Natal dengan damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dan kami dapat menularkan sukacita kami kepada keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak, kami mau menyanyi, kami mau melompat, kami mau menyambut Sang Raja kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Mari kita sambut Raja kita. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari puji namanya. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mana tepuk tangannya? Angkat tanganmu. Mari sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Karena Raja kita yang mulia turun ke dunia ini, maka kita telah diselamatkan. Mari kita memperoleh sukacita dari surga. Mari kita bersorak, mari kita melompat. Kita pujikan Raja mulia.
mulia, berkuasa selamanya. Dua kapal, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yesuslah Raja. Katakan Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Allah ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Engkaulah Raja kami Tuhan, Yesuslah Raja. Puji nama Tuhan. Tetap bersukacita, amin, tetap bersukacita dalam Tuhan. amin, Kurang keras saudara ya, kurang semangat. Tetap bersukacita dalam Tuhan. amin, Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita teriakkan glory kemenangan untuk Tuhan. Kita pujikan Gloria. Mana tepuk tangannya? Mana semangatnya? Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hey. Bawa pujian, Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Nyanyikan Gloria. Gloria, besar Tuhan, Ditinggikan puji Dia. Gloria. Gloria.
besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Puji nama Tuhan. Kita telah bersorak melompat untuk Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami persiapkan jemaat untuk duduk. Mari siapkan hati kita. Mari siapkan telinga kita menjadi telinga seorang murid yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bernata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Oh Yesus, nama-Mu besar, nama-Mu besar. Sembah Dia, sembah Dia.
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi tanyakan pujian ini. Layak dipuji sembah. Layak dipuji disembah. Allah yang perkasa, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. namamu besar, Namamu besar termulia. sekali lagi katakan namamu besar. Namamu besar Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang terbesar, Allah yang termulia, Allah yang perkasa, Allah yang sangat berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang menciptakan alam semesta, Engkau yang menciptakan kami semua, dan kami semua sangat tergantung kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami bersyukur karena Allah yang perkasa itu mau hadir di dunia untuk menjadi penebus bagi kami. Membawa kehidupan kekal bagi kami, membawa keselamatan bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diterangi kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah kami bisa menerima firman Tuhan dengan hati yang bersih dan kehidupan kami semakin dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat Natal, ya selamat jumpa lagi. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau sepanjang tahun 2023 Tuhan begitu baik, amin. Yang setuju angkat jempolnya. Nah, Tuhan Yesus baik. Ada yang menjalani kehidupan 2023 dengan kekecewaan? Wah, tidak ada yang menjawab. Ada yang mengalami di tahun 2023 persoalan yang besar? Oh banyak Bu Indra, banyak ya Bu Vera. Tapi kita percaya bahwa Allah kita tetap Allah yang terbesar ya. Apapun yang kita alami tidak dapat menggantikan itu. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita diberi umur yang panjang, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan untuk kita kembali menikmati Natal di tahun ini. Dan kalau kita kembali ke tahun yang lalu ya, dari awal tahun 2023, sungguh pertolongan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bagaimana Allah itu dahsyat, Allah itu yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupan kita baik atau tidak baik, kita suka atau tidak suka, semua Tuhan berdaulat di dalamnya. Amin. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, refleksi tentang Natal. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi saya akan berbicara mengenai bagaimana kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mengalami perubahan. Ya. Bapak Ibu Saudara, di momen Natal itu momen yang spesial ya. Saya lahir dalam keluarga Kristen dan kami di daerah Kristen ya. Mama saya orang Manado, papa saya orang Morowali, dan kami itu saya dibesarkan lahir dalam keluarga Kristen, keluarga besar Kristen. Di satu desa tempat saya lahir itu bisa saya bilang 99% itu orang Kristen. Dan Natal itu memang event besar ya, momen besar di sana. Bapak Ibu, ada yang
dari Manado, dari Ambon, Kupang, atau daerah-daerah Kristen lain di sini? Oh, Yuda dari mana? Oh, Jalan Manado. Nah, Kota Manado yang ditanya, bukan Jalan Manado. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah merayakan Natal di kota-kota Kristen, maka kita akan melihat suasana Natal itu sangat kental ya. Baik itu berbicara mengenai dekorasi, berbicara mengenai tradisi, ya, yang sangat yang sangat mendarah daging gitu, ya. Saya cerita saja kalau di keluarga saya, mama saya itu orang Manado, Tulen ya. Kalau sudah masuk bulan Desember, dari November akhir itu semua ornamen Natal itu turun gunung ya, dari gudang dikeluarkan semuanya ya. Semua dipasang, ada pohon Natal, lampu Natal, dan lain sebagainya yang bernuansa Natal. Kue Natal semua banyak Bapak Ibu Saudara. Di gereja-gereja itu, kalau di sini kan maaf ya, kalau di Jawa itu yang berkumandang itu kan suara azan ya. Kalau di sana yang berkumandang itu lagu-lagu Natal gitu, karena masjid hanya satu dan di ujung gitu. Jadi yang berkumandang itu lagu-lagu Natal, dan itu momen yang sangat, saya melihat itu tiap tahun sejak saya kecil sampai saya besar, dan itu melekat secara pribadi. Sehingga ketika saya keluar dari sana, kemudian tinggal di Jawa, kuliah di Sati, kemudian pelayanan di sini pernah, kemudian di mana-mana saya pergi, apalagi di Lombok, tidak ada hal seperti itu. Tidak ada, ya. Kita mau istilahnya kalau mau lihat ornamen Natal di tempat umum itu hanya ada di mall. Itu pun hanya mendekati tanggal 25, setelah 25 diangkut, udah nggak ada gitu ya. Jadi apa yang saya alami selama bertahun-tahun di rumah orang tua saya itu hilang ya. Sehingga waduh, momen Natal nggak ada. Apalagi tahun 2020 mama saya dipanggil Tuhan, 2021 papa, itu semuanya itu setiap kali Natal itu momennya menjadi berbeda gitu ya. Seperti ada sesuatu yang hilang, seperti ada sesuatu yang nggak lengkap gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang bersifat eksternal, yang bersifat jasmania, yang memang kadang kita alami. Tetapi pada pagi hari ini yang menjadi poin kita ketika kita merayakan Natal adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar sudah berjumpa dengan Sang Putra Natal, dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian kehidupan kita berubah? Itu yang paling penting ternyata. Segala ornamen Natal apapun yang bersifat tradisional itu adalah aksesoris, itu ada bagus, tidak ada juga enggak apa-apa, tidak akan mengurangi sukacita kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Yesus itu adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh tidak ada di Natal. Ya, Bapak Ibu bisa pasang pohon Natal 2 meter di rumah mungkin ya, ornamen Natal banyak gitu ya, lagu-lagu Natal berkumandang. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berjumpa dengan Yesus, tidak ada faedahnya. Ya, jadi poin dalam Natal itu adalah kita berjumpa dengan Yesus, kemudian hidup kita mengalami perubahan. Ya, mari mulai melihat dalam diri masing-masing, bukan lihat ke kanan kiri. Apakah ada hal yang sudah berubah dalam hidup saya sejak saya mengikut Tuhan Yesus? Sejak saya berjumpa dengan Yesus, apakah hidup saya ada yang berubah? Dari cara saya berbicara, dari cara saya bekerja, dari tutur kata saya, dari gaya hidup saya. Apakah sudah ada perubahan atau belum, Bapak Ibu? Nah, itu kita bisa jawab sendiri. Atau yang suami istri bisa saling koreksi ya. Yang suami bisa melihat istrinya, begitupun sebaliknya. Dan ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus dan membuka hatinya, hidupnya pasti berubah, amin. Pasti berubah. Ada orang yang berjumpa dengan Yesus tapi nggak membuka hati. Sehingga tidak ada yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi yang kita mau pelajari, yang kita mau hidupi pada pagi hari ini adalah bahwa kita harus berjumpa dengan Yesus dan kita buka hati kita supaya kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita.
Dan perubahan itu Bapak Ibu Saudara bukan sebuah hal yang terjadi secara instan, ya, otomatis enggak, tetapi melalui proses yang panjang. Makanya saya bilang tadi di awal, mungkin ada di antara kita yang beberapa sifat masih belum berubah, kita masih berproses. Karena memang perubahan itu bukan sesuatu yang instan. Malam ini kita berdoa, kemudian besok kita berubah. Enggak. Justru kadang yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa untuk mengalami perubahan dalam hidup kita, anggap saja kita berdoa, Tuhan saya mau hidup saya lebih sabar, hidup saya lebih menjadi berkat bagi orang, tutur kata saya semakin lembut menjadi berkat bagi orang. Tetapi Tuhan izinkan ada orang lain yang memproses hidup kita. Ya, sehingga di situ kita dituntut untuk menghidupi apa yang kita doakan, mengalami perubahan. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat dari kehidupan seorang perempuan Samaria, ya, dari Yohanes pasal 4, di mana perempuan Samaria ini sejak dia berjumpa dengan Yesus ada banyak hal yang berubah dalam kehidupannya, 180 derajat. Tadi dia jalan ke sana, kemudian berubah. 180 derajat kehidupannya berubah. Dan ini terjadi pada saat dia berjumpa dengan Yesus. Pada saat itu terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya, yang sangat ketika Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah dengar kisah ini, baca kisah ini, tetapi kalau kita baca lagi lebih pelan, lebih meresapi, lebih mendalam kisah ini, kita akan menemukan itu perubahan terjadi secara luar biasa. 180 derajat, nggak ada bekasnya ibaratnya. Ya, dan itu yang kita mau alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, sehingga kita juga harus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ya, mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 4, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak akan langsung membaca satu perikop ini karena cukup panjang, dia mulai dari ayat 1 sampai ayat 42, ya. Nanti saya akan baca bagian per bagian dari setiap kisah ini, ada 3 bagian yang akan kita penggal dari kisah yang panjang ini. Saya akan bagi menjadi 3 bagian dan kita akan menemukan pembelajaran insight dari ayat ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama bahwa bagaimana terjadi perubahan itu karena Tuhan Yesus ada kepentingan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus ada kepentingan untuk berjumpa dengan perempuan ini, Bapak Ibu. Tuhan itu punya skenario yang besar yang kadang kita nggak ngerti. Kita tidak tahu rencananya Tuhan itu apa. Begitu juga dengan perempuan ini. Mari kita baca sebentar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya. Saya akan baca buat kita semua. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria itu kepadanya. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria itu hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini bagian pertama Bapak Ibu. Nah, di dalam kemahatauannya Bapak Ibu, Yesus melihat ada kebutuhan yang besar. Ya, untuk orang Samaria ini. Kalau kita melihat di slide selanjutnya ada sebuah peta yang saya siapkan untuk kita lihat bersama bagaimana sebetulnya perjalanan Yesus ke Galilea, ya. Ini Bapak Ibu,
Karena tadi dikatakan bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang lain, orang Israel. Kenapa? Karena orang Samaria itu distempel sebagai orang-orang yang berdosa. Terjadi kawin campur dengan orang yang nggak percaya kepada Yesus, pada Tuhan, sehingga mereka distempel sebagai orang berdosa. Sehingga orang Yudea yang di bawah dan Galilea kalau mau melintasi daerah itu, mereka mending muter yang warna biru. Mending muter daripada masuk ke kota itu. Daripada saya masuk ke kota itu, saya terkontaminasi dengan gaya hidup mereka, akhirnya saya jatuh dalam dosa, saya tidak lagi disebut umat Allah dan sebagainya. Ya. Akhirnya mereka harus berputar dari Galilea ke Yudea maupun sebaliknya, muter. Lebih baik muter daripada lewat Samaria. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Di ayat 3 mengatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah murid-murid yang bersama-sama dengan dia ngerti bahwa kita ini nggak boleh lewat Samaria. Itu daerah orang berdosa, nggak boleh lewat di situ, jangan bergaul dengan mereka. Tetapi bagi Yesus, di dalam kota Samaria ada seorang perempuan yang sangat butuh Tuhan. Yang sangat butuh untuk dijumpai. Karena di dalam rencana Tuhan yang sangat besar, Tuhan tahu bahwa ada rencana yang besar untuk perempuan ini dan kota Samaria harus diselamatkan. Sehingga Yesus mengatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa diri kita baik-baik saja. Hidup saya baik-baik saja, enggak ada masalah. Keluarga saya semua baik-baik saja, kami pergi ke gereja. Tetapi di dalam hati kita, ya, Tuhan tahu ada 1-2 hal yang harus dibereskan. Sehingga Tuhan mau berjumpa dengan Bapak Ibu secara pribadi. Mungkin itu rasa pahit, ya. Mungkin itu kebencian yang besar terhadap seseorang. Mungkin itu sakit hati karena pengalaman atau peristiwa yang sedang terjadi yang Bapak Ibu Saudara dan saya belum bereskan. Ya, mungkin ada dosa yang yang masih kita lakukan yang tidak ada orang yang tahu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus mengatakan atau Yesus melihat bahwa kita membutuhkan Dia. Sama dengan perempuan. Perempuan ini merasa dirinya fine-fine aja dengan hidup sebagai pelacur. Sudah distempel sebagai seorang berdosa, ya udah, saya kena sanksi sosial. Saya disebut orang berdosa. Tapi selama itu bisa memberikan kehidupan buat saya, jalan aja. Mungkin itu di pikirannya. Tetapi bagi Yesus, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dibereskan. Harus diselesaikan. Di dalam hati kita, kalau kita jujur, ada hal-hal mungkin yang harus Tuhan perbaiki di momen Natal ini. Ya. Baik dalam kehidupan pribadi atau dalam hubungan keluarga sedang ada problem yang terjadi. Saya enggak tahu, ya, tetapi Tuhan tahu bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya butuh Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Untuk itulah Yesus Sang Putra Natal datang ke dalam dunia karena tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kelepasan kepada kita selain Tuhan Yesus. Jadi kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan persoalan, dengan pahit hati, sakit hati, penyakit hati apapun, ya, yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, buka hati, izinkan Yesus berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya ada hal yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Dan momen Natal ini tidak menjadi momen yang biasa aja, udah perayaan kita celebration, Natal tampil dan lain sebagainya, selesai. 26 sampai tahun depan ketemu lagi Desember 2024. Enggak seperti itu. Tetapi momen Natal ini betul-betul Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus bisa mengerjakan apa yang harus diselesaikan dalam hati kita. Ya. Mungkin kita bisa tersenyum menutupi apa yang dalam hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah bisa kita kelabui dengan apapun. Ya, dengan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus merencanakan untuk pergi ke Galilea, dia tahu dia harus masuk ke Samaria. Karena di situ ada seorang yang sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan.
Jika kita memiliki kepekaan rohani Bapak Ibu Saudara, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Berulang kali berbicara dengan kita. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar khotbah ya, yang menegur Bapak Ibu Saudara dan saya, yang memberikan inspirasi kepada kita untuk kita bergerak, berubah atau melakukan sesuatu. Itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Cuman kadang Bapak Ibu Saudara, kita pura-pura nggak dengar sama Tuhan. Kita pura-pura nggak dengar sama Tuhan, nggak mau taat. Nanti Tuhan, saya masih muda, nanti aja berubahnya belakangan. Kalau udah tua baru saya berubah. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kesan dari Tuhan di dalam hati kita akan sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, responilah supaya Tuhan bisa dengan leluasa mengerjakan perubahan dalam kehidupan kita. Sama dengan perempuan ini. Dia hanya datang mau nimba air yang menjadi kebutuhannya dan dia datangnya siang-siang. Karena kenapa siang-siang? Karena kalau pagi atau sore itu banyak orang yang datang, mak-mak datang ambil air. Kalau mak-mak sudah datang, sudah ngumpul di situ, kemudian dia datang, wah jadi bahan gosip dia nanti. Jadi dia datangnya siang-siang. Ketika itu sumur lagi sepi, Tuhan ada di situ. Itu momen yang sangat tepat ketika rencana Tuhan terlaksana dengan sempurna dalam kehidupan dia. Dia tidak bermimpi akan berjumpa dengan Yesus, dia tidak bermimpi akan mengalami transformasi, tetapi Tuhan merencanakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan perempuan ini yang dicap pendosa, yang dicap sebagai pelacur. Bahkan untuk seorang pelacur, Yesus rela nih melintasi daerah yang sangat berbahaya ya, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua yang akan kita pelajari dari perempuan ini, dari kisah ini adalah bahwa Tuhan Yesus mengetahui kebutuhan terdalam di hati kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, seperti saya bilang di awal, kadang kita merasa kita sudah baik-baik saja. Saya baik-baik saja kok Tuhan, saya datang ke gereja, saya masih melayani. Tetapi apa yang tersembunyi di dalam hati itu sangat terbuka di hadapan Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan sedang melihat. Tuhan Yesus mengetahui kebutuhan terdalam di hati kita masing-masing. Kita akan melihat ayat 10 sampai 26, saya akan baca. Bapak Ibu Saudara menyimak ayat ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mulai korek-korek perempuan ini ya. Dengan luar biasa. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berbicara kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Mulai nih ya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai berapa? 5. 1 aja enggak habis ya. Ini 5 loh. 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Ya, suami siapa terus itu? Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, topiknya apa tadi yang pertama? Mereka bahas apa? Air. Perempuan ini datang ke situ tujuannya nimba air. Tetapi air itu menjadi topik utama yang Yesus mulai kupas. Dari dua sudut pandang yang berbeda, membahas satu hal tentang air. Yesus mengatakan bahwa air hidup yang akan memberikan kepada kehidupan kekal. Tetapi perempuan mengatakan, oke, saya mau air hidup itu supaya saya kesini lagi untuk nimba air. Dia pikir air hidup itu sebagai sumber air. Supaya dia nggak usah kesini lagi, nggak usah ketemu banyak orang. Malas diteriakan pelacur. Atau mana suamiku, kan gitu ya mungkin ya. Dia senang mau dikasih air hidup. Pikirnya air hidup itu air seperti biasa tetapi nggak habis-habis. Sehingga dia nggak usah nimba-nimba. Tetapi Yesus sedang masuk ke dalam inti hidup perempuan itu sendiri. Bahwa dia membutuhkan keselamatan, bahwa dia membutuhkan kelepasan dari gaya hidupnya. Setelah air mereka mulai bahas tentang suami. Waduh, langsung to the point. Suamimu mana? Ajak sini. Yesus bertanya begitu bukan karena dia nggak tahu. Yesus mau ada keterbukaan dari perempuan itu. Hati yang siap untuk dipulihkan itu dimulai dari keterbukaan. Kalau perempuan ini tidak terbuka, mungkin nggak begini akhirnya. Tetapi ketika Yesus mulai korek tentang suami, perempuan ini langsung respon. Aku tidak mempunyai suami, aku sudah punya suami 5. 5 suaminya. Bahkan yang sedang bersama dengan dia itu bukan suaminya. Lah, suami siapa itu? Mungkin suami dari ibu-ibu yang selalu nimba air pagi dan sore, sehingga kalau dia ke situ pagi dan sore, nanti mereka jambak-jambakan ya. Jadi dia datangnya siang, lagi sepi-sepi gitu ya. Lagi sepi-sepi supaya bebas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari penggalan kisah ini, ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka tidak ada hal dalam diri kita yang tidak akan dibereskan oleh Tuhan. Kegagalankah itu, kekecewaankah itu, sakit hatikah itu, kegalauan dalam kehidupan kita, pergumulan hidup dan bahkan dosa yang ada dalam diri kita. Ketika Yesus berjumpa dengan kita, maka ia akan membereskan semuanya itu. Kalau kita meresponi. Kalau kita terbuka seperti perempuan ini, ya, perempuan ini terbuka, ya, dengan apa yang Yesus ingin kerjakan dalam kehidupannya sehingga selesai apa yang Tuhan sedang planningkan. Tuhan itu kan punya skenario. Lah, skenario ini bisa berjalan kalau orang yang terlibat dalam skenario itu merespon dengan benar, gitu. Sehingga ketika skenario itu mulai dilaksanakan ya, mulai bahas tentang air, mulai bahas tentang suami, perempuan ini merespon, ada hati yang mau terbuka untuk dibereskan. Dan Tuhan gak tunggu lama, langsung dibereskan. Bapak Ibu Saudara, memiliki hati yang terbuka terhadap Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami perubahan dalam hidup kita. Kalau kita tidak terbuka terhadap Tuhan, kita tidak terbuka terhadap Roh Kudus, ya, terhadap kuasa Tuhan yang mau bekerja dalam kehidupan kita, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Skenario Tuhan itu tidak akan pernah terimplementasi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami hal yang extraordinary, hal yang luar biasa dalam hidup kita, biasa-biasa aja. Kita Kristen biasa aja.
Kita pelayan Tuhan biasa aja. Tetapi kalau kita mulai membuka hati, merespon terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua akan mengalami hal-hal yang luar biasa seperti perempuan ini. Kita sebagai pembaca Alkitab di masa sekarang, kita udah tahu skenarionya seperti apa. Tetapi ngerti enggak kita apa yang dialami perempuan saat itu ketika seorang laki-laki mulai mengorek masa lalunya, bukan masa lalu ya, mengorek-ngorek kehidupannya, dosanya, itu pasti ada rasa tidak nyaman. Kamu siapa sih kok nanya-nanya tentang kehidupan saya? Tetapi karena dia mengatakan guru, Tuhan, hatinya mulai terbuka terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupannya. Sehingga kita tahu endingnya seperti apa. Tetapi perempuan ini belum tahu endingnya. Saat itu ketika dia terbuka terhadap Yesus, ending hidupnya seperti apa dia belum tahu. Waduh, ini kehidupan saya sudah bocor nih sama satu orang yang bukan Samaria. Waduh, bahaya, nama saya bisa viral di mana-mana. Mungkin ada ketakutan di situ, resiko dari keterbukaannya dia. Nah, kadang kita Bapak Ibu Saudara, kita memilih untuk menutup rapat-rapat apa yang ada dalam hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan karena kita malu kalau orang tahu. Kita malu kalau dosa atau apapun yang sedang tidak berkenan di mata Tuhan yang ada dalam hati kita, itu orang lain tahu, kita malu. Reputasi kita sebagai orang percaya itu bisa hancur di sudut pandang kita. Tetapi di sudut pandang Tuhan, keterbukaan itu awal dari sebuah pemulihan hidup. Bapak Ibu Saudara, saya sangat berapi-api menyampaikan ini ya, bahwa mari kita terbuka, bahwa mari kita respon terhadap Tuhan, bahwa mari kita bekerja sama dengan Tuhan supaya rencana Tuhan itu boleh terlaksana dengan sempurna dalam hidup kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga bisa bersemangat ya untuk meresponi ini, karena ini sangat penting. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa berjumpa dengan Yesus membuat hidupnya berubah dan berdampak. Berjumpa dengan Yesus membuat hidupnya berubah dan berdampak. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita akan berubah dan berdampak. Hidup kita akan berubah dan berdampak. Saya akan baca ayat 27 sampai 42. Tadi kan mereka sudah saling terbuka nih, ya, perempuan Samaria ini dengan Yesus. Yesus sudah tahu semua busuk-busuknya perempuan ini. Selanjutnya begini, ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Yesus ya, sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Karena memang dari sudut pandang mereka nggak boleh ngomong dengan perempuan Samaria. Lah kok guru mereka ini ngomong dengan perempuan berdosa gitu ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, saya ulang ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Dia udah gak peduli lagi dengan air, gak ngurusin air sekarang. Dia tinggalkan tempayannya di situ dan pergi ke kota dan berbicara kepada orang-orang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kita lompat ke ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Karena apa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka dan ia pun tinggal. Yang tadinya amit-amit lewat Samaria, disuruh tinggal. Ya, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah
benar-benar juru selamat dunia. Wow, Bapak Ibu Saudara, luar biasa kisah ini ya. Samaria yang tadi antipati terhadap Yesus, mereka minta Yesus tinggal di situ. Resultnya apa? Hasilnya apa? Banyak orang menjadi percaya bahwa mengakui Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Beritanya dari mana? Dari perempuan yang tadi mereka stempel berdosa, yang tadi mereka label di sini pezina, yang tadi mereka label di sini pendosa, yang tadi mereka label di sini pelacur. Dari mulut pelacur itu keluar kesaksian, sehingga bukan hanya satu orang mendengar kesaksian, banyak mendengar kesaksian, bahkan mereka datang langsung kepada Yesus dan mereka mengatakan, saya percaya kepada Yesus bukan karena perkataanmu lagi, tetapi karena saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus sudah kerja dari hidup kita, itu bukan hanya kita yang berdampak, tetapi orang-orang di sekitar kita akan kena dampaknya. Tadi sebelum ketemu dengan Yesus, hidupnya ini, perempuan Samaria ini sangat dijauhi. Sangat dijauhi, nggak boleh istri-istri ikat suaminya, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Gitu ya. Sangat dihindari, tetapi ketika hidupnya berubah Bapak Ibu Saudara, berbeda. Semua orang cari dia, mau dengar kesaksiannya. Akhirnya semua orang menjadi percaya, wah luar biasa. Bapak Ibu Saudara, coba kita mulai lagi berandai-andai ya, mulai masuk ke dalam kehidupan perempuan ini. Anggap kita perempuan itu. Hidup kita sudah diubahkan. Hidup kita sudah diubahkan. Tetapi stempel itu masih ada di sini dari orang-orang. Ini resiko besar untuk dia pergi bertemu orang banyak. Resiko besar Bapak Ibu Saudara. Hukum Musa mengatakan kalau seorang perempuan berzina itu diapain? Dirajam. Dilempar dengan batu, bukan hanya satu batu. Dilempar sampai mati. Ingat peristiwa seorang perempuan yang didapati sedang berzina, ya. Orang-orang di situ mengatakan, hukum Musa mengatakan kita harus merajam dia dengan batu sampai mati. Itu resiko yang akan dia terima Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia nggak peduli. Ketika hidupnya diubah, dia nggak peduli lagi dengan resiko-resiko apapun. Pokoknya Injil harus diberitakan. Hidup saya harus berdampak bagi orang lain. Nggak peduli resiko. Entah nanti dilempar batu, kan orang lain belum tahu apa yang terjadi dengan dia di sumur. Hanya dia dengan Tuhan Yesus yang ada di situ. Warga lain nggak ada. Tetapi dia berani datang ke dalam kota Samaria untuk memberitakan apa yang dialami dengan Yesus. Mungkin orang-orang udah siap dengan batu. Tapi dia nggak peduli. Yang penting saya berdampak bagi orang lain. Hidupku mau dicemooh, mau di apa terserah. Yang penting hidupku berdampak bagi orang lain. Mungkin itu dalam hatinya. Sehingga keberanian itulah yang dia bawa kepada orang-orang, kepada satu orang, dua orang, tiga orang, banyak orang. Sehingga semua Samaria percaya, bahkan mereka bilang Yesus tinggal lagi di sini. Yang tadinya nggak boleh lewat, tapi saat itu mereka suruh Yesus tinggal untuk mengerjakan banyak perubahan di Samaria. Bapak Ibu Saudara, menjadi Kristen tidak serta-merta membuat hidup kita berubah atau diubahkan, apalagi berdampak, no. Karena perubahan hidup sejatinya tidak digagas oleh agama. Tapi perubahan hidup itu terjadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berjumpa dengan Yesus, terbuka dengan Yesus. Saat itulah perubahan hidup itu terjadi. Jadi kalau kita sejak kecil, sejak lama menjadi Kristen, dan kita merasa aduh hidup saya kok belum berubah ya, kok saya masih, kehidupan saya masih seperti yang dulu. Saya ke gereja tapi seolah-olah kok kosong di dalam hati saya. Tidak ada yang spektakuler dalam hati saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya kita belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Menjadi Kristen tidak membuat hidup kita berubah masalahnya Bapak Ibu. Berjumpa dengan Yesus lah yang membuat hidup kita berubah. Dan itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita sekarang. Filipi 3 ayat 7-8, mari kita akan baca.
Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saya akan baca buat kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Perkataan Rasul Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, apa saja yang tadinya menjadi kebanggaannya dia tidak menjadi penting lagi. Perempuan ini pun begitu, ketika dia berjumpa dengan Yesus, tempayan itu tadi udah gak menjadi yang penting. Padahal tujuan utama dia ke situ untuk ngambil air untuk kehidupannya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Tempayan itu udah yang ditinggal gitu aja. Udah gak penting tempayan ini, yang penting saya mau memberitakan apa yang saya alami kepada orang lain. Sehingga banyak orang diselamatkan, hidupnya menjadi berdampak, berubah dan berdampak bagi banyak orang. Kehidupan kita pun harus begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup kita menjadi Kristen saja, tetapi kita harus berubah dan berdampak bagi orang. Paling tidak dimulai dari keluarga. Karena Bapak Ibu Saudara, keluarga itu tempat kita tidak bisa berpura-pura ya di keluarga. Kalau di pekerjaan dengan teman kerja kita bisa berpura-pura. Bisa kita berpura-pura. Tetapi di keluarga kita nggak bisa berpura-pura. Ya. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi berkat, berdampak bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua? Itu pertanyaan yang paling penting. Jangan kita di gereja kelihatan rohani sekali ya, pelayanan luar biasa, tetapi di rumah kita nggak jadi dampak baik bagi anak-anak. Itu terjadi. Di Lombok tempat kami pelayanan terjadi hal seperti itu. Ya, pelayanan luar biasa ya, tetapi di rumah nggak jadi berkat buat keluarga. Dia pelayanan aja yang keren, tapi di rumah nol. Itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Penginjilan itu dimulai dari keluarga. Ya. Keluargalah yang paling pertama akan mengalami dampak dari perubahan hidup kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Tanyakan kepada mereka, apakah hidup papa sudah berdampak buat kamu? Apakah hidup mama sudah berdampak buat kamu? Bapak Ibu Saudara, momen Natal kita tidak lagi tergila-gila dengan perayaan, tergila-gila dengan ornamen Natal seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Tetapi momen Natal adalah momen di mana kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita membuka hati supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian, inilah rinduku kepadamu, ku berikan hatiku. Mari kita merenungkan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita jadikan rema di dalam hidup kita supaya kita bisa mengalami dampak dari Natal yang sesungguhnya ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu,
Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Oh, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya, Yesus. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus hadir di dalam hati kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang ada di tempat ini. Tuhan Yesus sedang mau berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita lembutkan hati, kita buka hati kita terima Yesus untuk mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita. Jangan kita keraskan hati. Jika ada hal-hal yang harus dibereskan, terbukalah terhadap Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau menanggapi kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengalami seperti perempuan Samaria alami. Perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya. Kami pun mau mengalami perubahan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Oh Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kehadiran. Haleluya, Yesus. Dan jiwaku, saya serahkan kepada Tante semua di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini. Sungguh memberkati kami Tuhan. Kami rindu bukan hanya perempuan Samaria itu yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami perubahan, tetapi setiap kami pun rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh mengalami perubahan dan bukan hanya berhenti di situ, tetapi kami juga akan menjadi pribadi-pribadi yang berdampak buat orang lain. Bahkan berdampak lebih masif lagi bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga kami, bagi setiap hal yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau nikmati kehadiran-Mu terus dalam hidup kami lewat setiap waktu yang Tuhan izinkan untuk kami jajaki.
Kami mau bersama-sama dengan Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa kiranya Tuhan akan menurunkan berkat kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pagi hari ini. Rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengurapan perkenanan Tuhan akan terus menyertai pelayanan hamba-Mu dimanapun, sebagai apapun, roh Tuhan bersama dengan dia. Berkat Tuhan juga melingkupi seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pagi ini ada yang spesial Bapak Ibu, ada persembahan drama dari guru-guru sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Setelah mendengar berita dari orang-orang Majus tentang lahirnya seorang raja bagi orang Yahudi, Herodes murka dan memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Keputusan yang telah dilaksanakan ini meninggalkan duka bagi ratusan ibu yang kehilangan anaknya. Padahal di usia itu anak-anak lagi lucu-lucunya. Tak kintang-kintang, tak kintang-kintang, Udah, mah tak kintang-kintang. Lanjut, suasananya harus sedih nih. Oh iya, lanjut. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Anakku mati. Herodes membunuh anakku. Mengapa harus anakku? Mengapa harus anakku, Tuhan? Evelyn? Ya ampun, Evelyn. Sudah ya. Yang tenang, yang sabar. Tabahkan hatimu. Ini memang sangat menyedihkan. Tapi apa dayanya kita meratapi seperti ini tidak akan mengubah apapun. Sabar ya. Ini aku bawakan coklat untukmu. Coklat ini coklat yang luar biasa. Coklat yang terbuat dari coklat asli Libanon yang bisa membuat darimu ceria kembali. Woi, nggak ngiklan, woi. Oh iya, maaf. Ini Evelyn, coklat buat kamu. Apa maksudmu, Margareta? Apa maksudmu memberiku coklat, ha? Anakku mati dibunuh kemarin. Aku sedang sedih, menderita, terluka. Tenang Evelyn, sabar. Mungkin kamu hanya butuh waktu sendiri. Baiklah, aku pamit aja kalau begitu. Apa kamu sudah mendengar? Ternyata Herodes memerintahkan pasukannya membunuh anak-anak 2 tahun karena ada sekelompok orang-orang dari timur. Aku dengar mereka ahli perbintangan. Mereka lihat di kota kita ini telah lahir seorang raja yang besar, yang kelak akan membawa keselamatan bagi kita. Iya benar, pasti Herodes iri kalau tahtanya jatuh. Kira-kira siapa ya raja itu dan di mana dia sekarang? Kalau itu aku tidak tahu, tapi seperti yang kudengar, raja itu akan menjadi Mesias kita, penyelamat kita. Apakah dia yang kita nanti-nantikan? Apa yang kalian bicarakan? Raja baru? Siapa? Jadi karena itu Herodes membunuh anakku. Kami turut bersedih atas kematian anakmu, tetapi kami juga belum tahu siapa dan di mana raja itu. Hanya kami dengar dialah yang diramalkan sebagai raja damai oleh Nabi Yesaya. Maaf, kami harus pergi. Semoga Tuhan menenteramkan hatimu. Ramalan Nabi Yesaya, Raja Damai. Siapa dia? Aku harus menemukannya. Maaf, apa kamu seorang pendeta?
Iya, Ibu. Adakah yang bisa saya bantu? Maaf, mungkin kamu tahu sebuah ramalan Nabi Yesaya tentang Raja Damai? Iya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nabi Yesaya juga meramalkan bahwa raja itu akan lahir dari rahim seorang perawan, dan dia lahir di kota kita Bethlehem. Kita semua sedang menantikan. Raja Damai, mengapa sekarang hatiku begitu tenang mendengar Raja Damai? Jika anakku harus mati untuk seorang Raja Damai yang akan menyelamatkan semua orang, biarkan semua orang tahu bahwa anakku mati supaya Raja Damai itu memerintah dalam hati setiap orang. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Hari yang baru, ada harapan yang baru. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama walaupun sudah banyak yang berlibur, saudara-saudara kita hari ini yang tetap tinggal di Blitar. Mari kita akan beranjang sana, ini kesempatan kita untuk bersilaturahmi ya. Kita semakin mengikat persaudaraan lebih kuat. Sepanjang mulai tanggal 25 biasanya sampai tanggal 31 kita keliling dari satu ke rumah satu ya saudara. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
pribadi yang akan terus mendapat penyembahan dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan masih memberi kesempatan buat kami bersama-sama untuk merayakan Natal untuk kesekian kalinya. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang terus memberi kesempatan buat kami. Kiranya sukacita, damai, sejahtera itu Tuhan berikan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Kak Yafet dan seluruh keluarga Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Terus berkati hidup mereka, berkati pelayanan mereka, apapun yang mereka perbuat, dimanapun mereka berada, tetap Tuhan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberikan kekuatan buat kita, kemenangan itu akan menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.